sama Pak John, orang dia udah megang sulit, itu kalah ilmu sama Pak John tidak, gitu aja. Tapi itu pidana, masuk itu. Saya pastikan itu konstruksi pidananya masuk. Hanya persoalannya siapa dia, Kasat Intel tolong dibantu, Pak Wakasat Intel, Pak Wakasat Reskrim, Pak Penyidik tolong ini dicari. Berarti izin Pak Kapolres, kalau ada ini Kalau pelaku belum. Saya akui, kalau saya harus akui saya lambat dalam konteks mengidentifikasi Pak. Izin Pak Kapolres, ini mungkin ada informasi yang mungkin bisa membantu kepolisian ya untuk mengidentifikasi para pelaku. Ini salah satu yang ada di kejadian malam itu, namanya Mandor Mina. Ini bahasanya dia japri ke adik kita nih. Om, saya yang bantu aman si Yohanes. Rumah saya kenapa digading pakai bambu sampai pinggir mata pecah. Dan mana buahnya si Yohanes. Kalau kagak ada saya, apa yang terjadi ini sudah ada korban. Ini bisa dijadikan salah satu untuk bisa mengedukasi semua para pelaku. Dan saya pastikan begini, penyidikan seperti ini Pak, tidak usah terlalu formal, panggilan ada, jemput bola, periksa, jadikan fakta dalam berita. Mungkin sebagai pintu masuk Pak. Satu lagi Bapak izin Bapak Kapolres. Video itu kan jelas kemarin saya kirim ke Pak Kasat Reskrim ya. Kemarin saya kirim, itu ada teriakan sara. Bunuh tikus-tikus Ambon yang ada di dalam situ, tidak ada yang keluar hidup-hidup, itu jelas itu. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai ini juga Bapak. Karena itu udah sara, udah rasis itu Bapak. video itu Boleh. video itu kan mukanya kan tidak kelihatan. Tapi dari alat komunikasi kalau bisa. Nah, nanti gini. Kalau Orang yang disebut seperti kemarin saya bilang, iya ini saya juga Terima sering melakukan penyidikan yang sarah-sarah gitu, saya sering. Tapi kebanyakan mereka konten sendiri, upload sendiri, kalimatnya dia sendiri kan jelas. Nah kalau ini kan orang banyak, kemudian ada kalimat itu. Tidak, pelakunya sendiri dalam konten video tersebut yang ngomong ya. Iya ada. Ini kan banyak orang kerumunan. Ada orang yang ngomong seperti itu. Tidak, yang ngambil video sendiri yang Izin. ngomong. Oh kalimatnya dari Iya. itu. Izin tambahan Bapak Kapolres. Bisa ambil dari itu. Ada di YouTube. Izin tambahan Bapak Kapolres. Hari ini kami hadir di tempat ini. Salah satu tuntutan kami adalah status penangkapan kepada tersangka. Tepatnya untuk menangkap kira-kira dari pihak kepolisian kapan, itu salah satu poin yang paling penting, kepastiannya. Itu yang kita hadir sore hari ini di tempat ini. Terima kasih. Oke, seperti kemarin waktu di promoter, saya kan juga di deadline 3 hari. Ya, terus saya sampaikan, daripada mendeadline saya 3 hari, ayo bantu saya bagaimana menuju 3 hari itu. Ya, ayo bantu saya bagaimana menuju 3 hari yang rekan-rekan sampaikan. Kalau sekarang aja ada identifikasinya, saya pastikan kita bergerak. Ya, satu hal lagi Pak. Terus kemudian yang video, kalau memang itu ada yang kontennya dia ada apa, yang menyampaikan, yang bersuara adalah yang merekam, nah kita telusuri nih, rekaman pertama dari siapa? Pertama itu dari YouTube kan, permasalahan. Kalau sebetulnya malah kalau dia di YouTube itu mentransmisikan, menyebarkan konten elektronik yang bermuatan sara itu sudah pidana. Jadi mohon maaf, kalau rekan-rekan menyebarkan itu juga, itu sudah bagian dari pelaku. Itu sudah bagian dari pelaku. Tapi kan kita sekarang satu visi adalah mencari suara siapa yang pertama, ya kan? Nah, tolong makanya ini jangan disebarkan lagi, tapi mari kita identifikasi siapa suara pertama itu. Pak Jod, terima kasih saya menyampaikan ini. Jadi saat kejadian saya telepon ketua Jejaka Kabupaten Bekasi. Itu saudaranya pada Mensada. Kebetulan saya itu ada hubungan kerjasama dengan mereka. Jadi Pak, beliau lagi di Mekah, lagi umroh. Saat kejadian malam itu saya langsung video call dengan beliau. Itu sambil menghalau massa, sambil menahan massa, saya tunjukin videonya. Lagi bicara. Saya lagi komunikasi dengan Guru Pandi. Guru Pandi namanya. Dia punya padepokan silat di situ. Itu yang atas nama Ahmad Tendi pasti bukan. Pokoknya
cuma guru pandi aja lah. Guru Pandi. Ya, guru pandi. Guru pandi ini dia langsung bilang, nanti Bang John tolong telepon ke Ketua Jejaka Tambun Utara. Saya hubungi, tidak aktif HP-nya. Saya hubungi wakilnya juga tidak aktif. Akhirnya saya bicara lagi dengan beliau. Saya bilang, Pak, pada nggak aktif HP-nya. Saya bilang, Abang tunggu di situ, nanti saya kirim orang. Dikirimlah si Pitung katanya. Pitung datang setelah bapak mereka udah ada di lokasi. Lalu si Pitung datang. Jadi bukan Pak Guru Pandi sempat bilang itu anak-anak saya. Berarti jelas itu terjaga, Pak. Ya, pengakuan dia. Iya, pengakuan. Ya. Pak John sudah diminta keterangan berkaitan dengan ini belum? Belum ya, Pak. Belum bikinnya udah. Enggak ya, Pak. Saya keterangan bukan sudah. Untuk menerangkan ada sepandi kronologi saya itu Bapak telepon video call sama Pandi sama ini ada. Sudah, Pak. Sudah dituangkan dalam BAP? Iya. Dituangkan dalam BAP. Sama Pak Tono kalau nggak salah. Panggil si Pandi sama ini panggil Guru Pandi siapa, ketua sejakanya Tambun Utara siapa Pandi. Kalau ketua Tambun Utara saya nggak sempat komunikasi, cuma ketua Kabupaten Bekasi Guru Pandi, terus dia utus si Pitung, Mandor Pitung. Iya. Itu Panggil itu Pak. Panggil ya. Kemudian yang posting video tapi udah dihapus itu kan dari TikTok ini kan atas nama Ahmad Fendi 40 ya. Mungkin ini catatan mungkin sedikit Masih TikTok ya? Iya, TikTok ya. Ahmad Pandi. Ya, tadi ini kan udah dihapus. Tapi kan yang waktu menyebarkan video itu kan dari salah satunya TikTok ini kan. Kayak saya kemarin minta ke teman-teman yang masih menyimpan video-video TikTok itu diserahkan ke penyidik. Ya kan biar udah ada semua belum? Coba tanya penyidik. kalau memang masih ada Pak, diserahkan saja. Iya, masih biar diserahkan. Karena video itu kan cuma saya masih catatan namanya masih ada. Jadi kan ada foto-fotonya cuma videonya udah dihapus. Jadi kan perlu video-video yang kemarin itu namanya kan mukanya juga kan terpampang jelas tuh. Itu kan bisa kan dihapus. Giring bagian dari pelaku. Itu Iya, transmisi kan untuk pengembangan kan gitu. Nah, tapi yang kita cari kan kalau kita yakini bahwa itu nanti dianukan ke laboratorium forensik, berarti untuk mendapatkan kesimpulan bahwa yang menyuarakan atau yang bersuara itu adalah yang merekam. Iya. Bukan orang ngomong terus tadi, tapi orang yang merekam. Nah, saya yang merekam nanti mudah-mudahan bisa ketemu yang mengupload pertama siapa. Itu logikanya kan itu dia yang video pasti yang upload. Nah itu siapa. Tapi ini butuh apa? Butuh energi, butuh teknologi. Butuh teknologi. Ya, karena orangnya yang lihat. Izin tambahan Bapak Kapolres. Artinya kita untuk lebih mempersingkat pertemuan kita. Jadi di sini mungkin ada titik terangnya yang dimana sesepuh kita dan senior kita Kakak Eman yang sudah berkomunikasi dengan Bapak Haji Damin di situ. Mungkin ini petunjuk juga untuk Bapak kepolisian mereka untuk cepat untuk mengidentifikasi para pelaku agar lebih bagus untuk memberikan surat panggilan terhadap Bapak Haji tersebut. Itu karena itu barang bukti komunikasi voice note tersebut ada sebagai bukti petunjuk untuk pihak kepolisian di Bapak Eman. Terima kasih. Pasca ya itu ya, Pak Alex kan komunikasi dengan Pak. Pasca awal hari Selasa lalu, minggu lalu, pasca kejadian, 2 hari setelah kejadian. Cuma berhubung saat itu saya sore berangkat Malaysia. Kalau menurut saya sih dari konteks pembuktian lebih ke Mas. Kalau ini kan hanya bicara perdamaian saja kan, tidak lanjut. Kalau Pak John kan fakta lapangan dia saat itu. Tapi di situ dia kena. Ya silakan Pak, silakan. Pak Kapolres Bekasi pertama. Saya sebenarnya nggak mau sebut-sebut itu lagi Pak. Saya tahu bahwa saya kemarin saya datang ke rumah saya sendiri. Darah yang mengalir di hidup saya ini beras polisi, darah polisi. Saya sebagai pribadi ini sedikit curhat aja nih Pak. Iya Pak, iya Pak. Silakan saya, adik-adik saya. Betapa malunya saya Pak, saya ada di grup. Ternyata polisi lagi polisi. Kebetulan ini rumah saya sendiri. Bapak saya sebelum Pak Yusuf Taufik Pak. Oh iya. Langsung jadi satu ya. Betul, Pak Yusuf Taufik mungkin Pak Diryo tahu ya. Iya. Beliau begini, beliau yang mengatakan. Saya kemarin menyampaikan pesan moral, bukan menggurui.
kami beri mohon maaf Abahku. Kita sepakat setelah kami kembali ke sini kami bawa pesan yang baik. Jangan pernah termindset di pikiran bapak-bapak Intel, apalagi Pak Kapolri, kami musuh bapak. Jangan sampai dijadikan kami titik kebencian. Kami anak-anak baik, seperti yang diomongin sama adik saya Tala. Kita orang ini sudah hijrah semua ini. Kita semua sudah hijrah. Ayo kita senyum dulu, dari tadi kita pasang muka tegang. Ini pasang muka tegang semua. Rumi tuh yang belum. Rumi. Ada pemea orang bijak seperti ini, Pak Leon, mohon maaf Pak Intel. Lebih gampang kita mengatur binatang satu kandang daripada kita merubah karakter satu manusia. Betapa bahayanya resistensi besar di luar menanti kita kalau seandainya kita salah bersikap dan kita salah membawa jawaban dari sini. Saya tidak lagi mengucapkan bukti-bukti apa. Bapak-bapak Intel lebih mengerti. Saya anak polisi Pak. Bahkan bapak saya waktu di reskrim kerja polisi saya tahu. Saya nggak maksud menggurui Pak Kasya. Saya hanya bilang harusnya ini cepat. Cepat itu tujuannya apa? Supaya kita lebih kondusif. Kami ini sebentar lagi kembali ke rumah masing-masing. Saudara-saudara kami yang di sini punya beban psikologis, Pak. Kalau seandainya ini tidak langsung diminimalisir, Bapak percaya, bukan tidak mungkin ada perlawanan dari mereka juga. Dan itu menjadi PR besar buat Bapak, yang harusnya kita mengerucut, malah jadi nggak karu-karuan. Saya nggak bilang ini lambat, karena saya tidak mau menggurui. Saya hanya mau mengatakan di tempat ini bahwa kita pulang, jangan jadikan kita sebagai musuh. Kita datang baik-baik. Saudara-saudara kami ini bukan lagi ada puluhan, bukan ratusan, Pak. Begitu ya Bapak ya. Ini ada ribuan teman-teman kami, apalagi perwakilan dari NTT yang menunggu. Karena sudah ada kata-kata sara yang diucapkan. Kita turun aja Pak, belum tentu kita di sini bisa kendalikan mereka yang di bawah. Kita hadir di sini sebagai representasi. Mereka tadi sudah berpesan. Bahkan mohon maaf Pak Gideon, Bapak seharusnya mereka minta untuk hadir di jalan menemui mereka. Saya juga yang bilang, jangan. Kita menghargai. Kalau ada gesekan di luar sebagai pribadi, sebagai senior, sebagai adik-adik, saya minta maaf. Karena ucapan dari Pak Kasat tadi yang mungkin tidak terkoordinir atau seperti apa. Tapi kita sekarang sebelum keluar, hanya butuh satu jawaban. Kalau saya mendeadline hari, rasanya saya arogan juga. Mungkin dari Bapak Kasat kira-kira kita sampai kapan. Karena jawaban ini yang mereka tunggu. Mereka nggak akan tanya, kita ngobrol apa, garansi dari Pak Kapolres apa. Pasti pertanyaannya satu. Kapan pelaku itu ditangkap? Begitu kan? Ini kalau kita berpamel lagi ini berputar, mohon maaf ya. Saya kembali mohon maaf. Saya kalau protes bapak, sama aja saya protes bapak saya sendiri. Saya nggak bisa. Bapak saya itu sampai didatang-datangin Pak, Kapolres ke rumah Pak, mana ini bagaimana? Semua ada prosedur Mas. Cuma prosedur kita lantas beda dengan nyawa. Ini sudah ada ancaman, sudah syarat. Kalau kita tidak bisa bertindak, resistensi itu yang saya takut Pak. Saya percaya kita yang jago-jago nggak akan bisa kendalikan mereka yang di luar. Ini kita di luar pagar aja Pak Gideon. Saya mungkin minta tolong Bapak walaupun 1 menit tampil nanti, kalau perlu di samping saya. Bapak yang langsung berucap, bukan memberi garansi, tapi janji dengan Bapak Kasat untuk dari Bapak langsung gitu. Supaya kita tidak ada beban. Gitu ya, setuju ya? Semangat. Saya kira itu aja Pak. Ada tambahan sedikit Pak Kapolres? Saya katakan, pesan saya terakhir cuma setelah kita pulang dari sini, jangan jadikan kami sebagai musuh. Seperti saudara saya dari Maluku, kita ini sudah berkolaborasi, kita jadi satu, kita jadi karakter besar, terdepan untuk mengamankan wilayah di sini. Itu aja Pak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit Pak? Silakan Pak. Pak Haji Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya dan saya yakin Polres Bekasi Kabupaten bisa mengatasi masalah ini. Satu hal yang saya mau bicarakan ini menyangkut masalah anak-anak timur. Kita ketemu hari ini di sini. Ini jaminannya kami nih Pak. Jabodetabek udah tahu masalah ini. Tapi saya yakin dan percaya Polres Bekasi pasti mengatasi ini. Harapan saya hanya satu, pelaku ditangkap. Pertanyaan saya, bisakah diproses atau menunggu bulan, minggu, hari, minggu, bulan, supaya
seluruh anak-anak timur akan tahu persis penyelesaian ini bisa selesai. Kita akan ketemu lagi, pasti. Itu perdamaian, harus dibuatkan perdamaian. Ya. Kejadian ini suatu kejadian yang benar-benar sudah berapa lama ini kejadian? Saya tanya ketua Persatuan Bekasi. Hal-hal begini harus diatasi. Ya. Ini menyangkut masalah kita orang timur. Ya. Kami warga negara Republik Indonesia, NKRI harga mati. TNI Polri harga mati buat kami. Ya. Saya tidak main-main ya, ini harus diselesaikan. Kami suku Timur ini punya hak juga di Republik ini, NKRI ini. Ya. Saya udah coba di mana-mana. Jangan buat sesuatu hal yang nggak boleh. Kita serahkan kepada Polres. Ya. Saya yakin kepolisian bisa mengatasi masalah itu. Hanya satu, pelaku tangkap. Selesai. Saya tidak main-main. Haji Amir itu tidak main-main. Ya, nggak main-main. Harapan saya pelaku harus ditangkap, periksa, proses. Bukan begitu, saudara-saudaraku? Ayo. Hanya itu aja, Bapak Kapolres. Terima kasih Pak Haji. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Pak Haji itu mungkin sama dengan yang kita rasa ya. Artinya kan kita juga cukup setengah mati setiap hari, pagi siang malam ini hanya terima telepon dengan anak-anak yang kita berusaha untuk meredam mereka ini. Ya ini saya matikan handphone, udah 2 bulan saya matikan. Pusing saya. Kita juga punya keterbatasan kan. Kita jangan sampai ini melampaui ini, kita lepas motor akhirnya anak-anak juga lepas. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten, yang saya hormati Pak Haji, yang saya hormati seluruh ketua-ketua ormas dan seluruh Indonesia Timur yang hadir pada sore hari ini. Saya rasa waktu demi waktu yang sudah berjalan di sini, abang-abang dan senior-senior sudah banyak menyampaikan sedikit gambaran tentang kami Indonesia Timur dan program-program yang sudah kami lakukan. Sudah cukup banyak yang sudah disampaikan. Di sini saya mohon maaf, beri maaf kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajaran. Saya pribadi dan selaku anak putra Indonesia Timur. Pertama saya memperkenalkan nama saya dulu. Saya mewakili keluarga besar Maluku Tenggara Raya dan juga saya ketua DPW KBMTR Jawa Barat, keluarga besar Maluku Tenggara Raya. Di sini, di tempat ini, saya mohon maaf dan saya menjunjung tinggi bapak-bapak kepolisian, terutama bapak Kapolres. Di sini saya hanya meminta, pertama-tama sekali lagi saya menjunjung tinggi dan saya meminta dari ujung kaki sampai ujung rambut. Di sini yang sudah seperti disampaikan saudara-saudara kami dan para sesepuh dan senior kami yang menanti kehadiran kami di sini, yaitu kami setelah selesai dari tempat ini, kami harus membawa keputusan dari sini, yaitu pelaku harus ditangkap. Kalau dari sini, sekali lagi saya memohon, kalau bisa hari ini atau malam nanti atau besok
itu saya mohon dari Bapak Kapolres bahwa mengambil keputusan, karena dari tadi saya simak dari keterangan yang sedikit sudah diberikan terkait dengan teleponan, ada voice note juga, pesan suara dan video-video yang ada. Mungkin di situ di dalam video itu mungkin ada penampakan celurit segala macam, itu sudah ada bukti. Saya pikir begitu karena ini saya juga pernah mengalami hal itu. Saya pernah melakukan tindak pidana juga, segera ditangkap dan anak-anak buah saya yang ada di situ diangkut semua. Itu yang pernah saya alami. Dan mungkin di sini saya tidak berbicara panjang lebar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya meminta keputusan dari Bapak Kapolres. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin supaya waktu kita juga tidak terlalu panjang, Kapolres. Jadi saya pikir apa yang sudah disampaikan Pak Kapolres tadi sudah clear bahwa upaya penegakan hukum itu terus berjalan sampai sekarang. Memang ada kendala dalam identifikasi pelaku. Itu ada problem karena yang kita punya itu video memang belum bisa dikenali dengan pasti wajah itu siapa namanya. Saya pikir begini, kita punya semangat yang sama supaya kasus ini cepat terbongkar. Jadi kalau nanti teman-teman dari Bekasi ini kan pasti punya jejaring juga pertemanan. Mungkin kan dari percakapan, komunikasi dan sebagainya itu kita bisa kenali siapa oknum-oknum itu. Saya pikir itu informasi itu bisa dibagi ke penyidik di sini. Saya pikir itu karena bagaimanapun juga kita sudah mendengar langsung bahwa sudah ada semangat yang sama untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi izin Pak Kapolres, kami yakin dan percaya bahwa Polres Bekasi akan menyelesaikan kasus ini. Tentu juga tidak fair kalau kami memberikan batas waktu berapa lama. Tapi kita percaya dengan proses hukum ini pasti akan terus ditindaklanjuti. Hanya kami sangat berharap bahwa ini bisa dipercepat supaya tidak ada kekeliruan. Karena begini, minta maaf, kalau kami pelakunya kadang-kadang dari Polda Metro suka WA kan, Bang, tolong dong, ini ada adanya diantar dong. Jadi kita antar ini ada kita ke Polda, Bang. Kita ditelepon kan gak enak sama abang di Polda. Bang, ini foto dikirim foto kita nih. Ya sudah, kita nggak pernah dulu bawa ke Polda serahin diri. Jadi memang mungkin agak susah diperlakukan di sini, tapi kami berharap bahwa lebih cepat lagi prosedur. Terima kasih Pak Kapolri. Oke, saya pikir cukup sudah. Terima kasih banyak semua semangatnya dan saya yakinkan saya tidak ada keraguan, tidak ada jiwa mundur, tidak ada. Penegakan hukum ini salah satu cara untuk membuat kita lebih nyaman. Amin. Yang saya pastikan cara-cara ya tadi soft, itu kan sebagai cara soft. Selain dong anggotamu bisa gitu, itu juga sudah kita lakukan. Ya sudah kita lakukan, tapi memang belum membuahkan hasil. Kalau membuai kan nanti tidak enak kan. Tapi saya pastikan kita juga punya cara untuk mengidentifikasi. Nanti yang saya sangat respect dari anunya Bang Jod, ya, yang keterangannya Bang Jod di dalam hal itu. Mudah-mudahan pasti ada hasil lah. Tuhan tidak akan membiarkan. Saya itu terima kasih semuanya. Pak Donald, terima kasih sudah jauh-jauh datang. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin ada hal yang kurang nyaman di depan sampai masuk, dan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam hormat keluarga dan berkah buat kita semua. Wassalamualaikum.